Halo semuanya, selamat datang kembali di channel EDN. Salam sehat dan sejahtera buat semuanya ya. Di video kali ini saya akan bahas topik tentang averages of statistical data. Jadi di video ini khusus membahas tentang statistical data yang meliputi ada mean, median, and mode ya. Jadi a set of data can also be summarized using numerical measures. Nah, maksudnya itu sejumlah data itu atau seperangkat data dapat juga diringkas dengan menggunakan ukuran numerik. The three most common numerical measures, mean, median, and mode. Jadi tiga ukuran numerik secara umum itu ada mean, di mana mean itu adalah rata-rata, median itu adalah nilai tengah dari sebuah data, and mode. Mode itu adalah modus, angka yang muncul paling banyak di data tersebut ya. Yang pertama akan dibahas adalah mean ya, rata-rata. Jadi mean equals to sum of data over number of data. Maksudnya itu sum of data adalah jumlahkan data-data yang ada dibagi dengan number of data. Number of data itu adalah banyaknya data yang tersedia. Nah, simbolnya itu adalah X bar sama dengan sigma Fs dibagi dengan sigma F. Ini contohnya ya. The height of students are 1.56, ada 1,67 meter dan sampai 1,68 meter ya. Jadi kita disuruh untuk menghitung mean height of the students, rata-rata tinggi dari murid tersebut ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 murid. Ini udah ditulis dengan jelas ya, 6 murid ya. X bar sama dengan sigma Fs dibagi dengan sigma F. Kita ikuti rumus yang di atas ini. Jadi sigma Fs ini adalah sum of data. Datanya ini ada 1,56 ditambah dengan 1,67 tambah 1,49 tambah 1,55 tambah 1,71 dan tambah 1,68 dibagi dengan number of data ada 6. Nah, ini dapat 9,66 dibagi 6 adalah 1,61 meter. Jadi rata-rata tinggi dari ke-6 murid tersebut adalah 1,61 meter ya. Berikutnya poin B, median. Median itu adalah nilai tengah ya. Jadi nilai tengah dari sebuah data ketika data itu telah diurutkan terlebih dahulu dari kecil ke besar ya. Ini contohnya, find the median of the following set of data. Ini angka-angkanya nih yang tersedia di data ini kita urutkan terlebih dahulu dari kecil ke besar. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 data ya. Ini maksudnya adalah ganjil ya datanya ya. Nah, rearrange the data. Kita urutkan terlebih dahulu datanya dari terkecil ke terbesar. Ini 20 ada 2. 21 muncul 1 kali. 22 muncul 1 kali. 24 1 kali. 25 dan 26 1 kali. Ini 25, yang ini 26 ya. Nah, setelah kita urutkan datanya, kita baru tentukan nilai tengahnya. Ini ada 7 ya. Jadi ini kiri 3, kanan 3. Berarti tengahnya itu angka 22 ya. Nah, so the median is 22. Berikutnya, poin C itu adalah modus. Jadi nilai yang muncul paling banyak dalam sebuah data itulah dinamakan dengan mode atau modus ya. Modal juga bisa ya. Nah, contohnya, the scores of 10 students for a mathematics test are 8, 9, 10, 2 times, 3, 5, 6, 10, 6, and 1. Nah, jadi tentukanlah modal score. Jadi angka yang muncul paling banyak, skor yang muncul paling banyak itu adalah angka berapa ya. Yang poin kedua, jika dua murid yang skornya 6 dan 8 ditambahkan, bagaimana modus yang ada di dalam data tersebut ya. Jadi yang poin pertama, modal skornya adalah 10. Karena 10 ini muncul yang paling banyak ya, ada 3 kali ya. Because it occurs most frequently 3 times. The second, the answer is the model score is 6 and 10. Nah, bagaimana jawabannya bisa angka 6 dan 10? Kita perhatikan, ini 10 muncul 3 kali. Nah, 6 ini awalnya dia muncul 2 kali ya. Tetapi karena ada penambahan 2 murid baru yang skornya 6 dan 8,
Sehingga angka 6 itu jadinya muncul 3 kali ya, karena awalnya ini kan 2, ditambah murid baru lagi 1, skornya 6. Jadi 6-nya ini muncul 3 kali. Nah, bagaimana dengan skor 8? Skor 8 kan pada mulanya kan 1 angka aja. Ketika ditambahkan murid baru, skor 8 hanya 2. Jadi angka 8 hanya 2 kali muncul, sementara angka 10 dan angka 6 udah 3 kali muncul. Jadi modus dari data tersebut yang pada poin kedua itu adalah 6 dan 10 ya, karena masing-masing muncul paling banyak, yaitu 3 kali ya. Nah, ini problem examples ya, ini contoh kasus yang lebih ribet ya. Yang pertama ini, the amount of money spent by the visitors at Carnival was recorded. Nah, jadi ini uang yang dibelanjakan ini oleh pengunjung, number of visitors, yang ini ya, ini 12, 32, 54, 68, 18, 16. Jadi maksudnya nih $40 itu ada 12 pengunjung. Jadi yang menghabiskan $60 itu ada 32 pengunjung, yang menghabiskan $80 ada 54 pengunjung, sampai di sini ya, yang menghabiskan $200 ada 16 visitors ya. Nah, pertanyaannya, tentukanlah rata-rata uang yang dibelanjakan oleh pengunjung ya. Yang poin B itu tentukanlah modusnya. Yang poin pertama, rata-rata. Nah, ini tinggal kita kalikan ya. Jadi hasil kali atau jumlah datanya ini ada 40 dikali dengan 12. Nah, kenapa dikali 12? Karena $40 ini dibelanjakan oleh ada 12 pengunjung ya. Jadi ada 12 pengunjung, belanjanya itu adalah $40. Jadi 40 kali 12 tambah ini $60 kali 32 pengunjung tambah 80 kali 54 tambah 100 kali 68 tambah 160 kali 18 tambah 200 kali 16 dibagi dengan ini 200. Nah, 200 ini dapatnya dari mana ya? Dapatnya dari number of visitors. Ini tinggal dijumlahkan number of visitorsnya ini berapa nih? 32 tambah 12 44. 44 tambah 54 98, 98 tambah 68 berarti 166 ya. 166 tambah 18 dapatnya adalah 184. 184 tambah 16 itu hasilnya adalah 200. Jadi pas ya. Jadi ini adalah the number of data, simak F. Sementara ini ada jumlah data. Jumlah data ini kan dia hasil kali banyak visitors dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh masing-masing visitors ya. Nah, ini kita hitung dapat hasilnya 19.600 dibagi dengan 200. Nah, minnya adalah 98 ya. Untuk poin kedua, the model amount number of visitors at the carnival. Jadi kita perhatikan jumlah visitors yang paling banyak itu yang mana? Adalah yang ini ya, 68 ya. Jadi the model is 68 people. Oke, nomor 2. The dot diagram represent the number of siblings 15 students have. Nah, kita perhatikan datanya ini angka 0 ada muncul 4 kali, angka 1 5 kali, angka 2 3 kali, angka 3 muncul 2 kali, dan angka 4 nih muncul 1 kali. Find the mean number of siblings the students have. Jadi kita perhatikan, ini yang pertama nih tentukan rata-rata ya. Yang kedua tentukan modus, yang ketiga nih tentukan median. Jadi step awal supaya lebih jelas kita buat dulu ke dalam tabel. Nanti ini angka 0 ini muncul 4 kali ya. Jadi number of sibling 0, number of students 4. Yang berikutnya nih number of sibling 1, number of students 5. Oke. Jumlah bersaudara 2, number of students 3 dan seterusnya ya. Nah, ini kita masukin dengan rumus. Jadi 0 kali 4 tambah 1 kali 5 tambah 2 kali 3 tambah 3 kali 2 tambah 4 kali 1. Lalu dibagi dengan 15. 15 ini dapat dari number ya. The total number of students is 15. Nah, kita hitung semuanya dapat di 0 kali 4 0 ya. 1 kali 5 5, 2 kali 3 6, 3 kali 2 6 tambah 4 kali 1 4. Nah, ini kita hitung lalu dibagi dengan 15 ya. Ini 5 tambah 6 11, tambah 6 17, tambah 4 21.
Jadi rata-ratanya adalah 1,4 ya. Yang poin kedua, the model is 1. Nah, kenapa bisa 1? Karena nih yang paling banyak muncul nih number of students yang paling banyak ini ada 5. Jadi siblingnya itu 1 ya. Nah, the model sibling is 1. Berikutnya, kita perhatikan tadi yang poin kedua nih, ini ya, pertanyaan the number of sibling ya. Jadi model number of sibling is 1. Berikutnya ada the median number of siblings ya. Nah, kita perhatikan yang poin ketiga ini. The total number data is 15. Jadi 15 nih ya, ini 15 ganjil. Nah, kita cari dulu middle posisinya di mana ya, dengan memakai rumus n tambah 1 dibagi dengan 2. Jadi 15 tambah 1, 16 dibagi 2 adalah 8. Jadi posisi tengahnya itu adalah di posisi ke-8. Nah, kita perhatikan number of sibling ya, tidak bersaudara, tidak ada saudara itu ada 0 ya. Ini number of students-nya ada 4 orang ya yang tidak memiliki saudara. Jadi orang pertama sampai orang keempat, ini number of siblings-nya itu adalah 0. Berikutnya ini pasti orang kelima ya. Orang kelima sampai orang keberapa? 4 tambah 5 dapatnya 9 ya. Jadi orang kelima sampai orang ke-9 itu number of sibling-nya itu adalah 1. Berikutnya ini 10 sampai ini 9 tambah 3 12. Jadi orang ke-10 sampai orang ke-12 itu number of sibling 2. Berikutnya ini pasti orang ke-13 ya. Jadi orang ke-13 sampai ini 12 tambah 2 14. Berarti orang ke-13 sampai orang ke-14 itu number of sibling-nya ada 3. Berikutnya nih orang ke-15 number of sibling 4 itu ada 1 murid saja ya. Jadi pertanyaannya ini adalah middle posisinya itu di mana? Jadi ini posisinya nih posisi ke-8. Jadi posisi ke-8 pada data ini ada di baris ke-2 ya. Orang ke-8 itu number of sibling-nya adalah 1. Nah, sehingga median itu nilainya adalah 1 ya. Jadi ini seulangi sekali lagi ya. Ini kan totalnya nih 15 ganjil ya. Kalau udah bentuk data seperti ini akan lebih mudah kita memakai rumusnya seperti ini ya. Jadi n tambah 1 per 2 kita masukin dulu n-nya 15. 15 tambah 1 dibagi 2 16 bagi 2 dapatnya adalah posisi ke-8. Nah, posisi ke-8 itu kita tadi kan udah buat ini. Orang pertama sampai orang keempat number of sibling-nya ada 0. Orang kelima sampai orang ke-9 number of sibling ada 1. Jadi urutan ke-8 itu number of sibling-nya ada berapa? Jadi urutan ke-8 di baris kedua nih. Number of sibling ada 1 ya. Contoh case yang nomor 3. Nah, ini 0 ada 1, 0,1 ada muncul 2 kali, 0,2 muncul 1 kali, dan seterusnya ya. Jadi cara baca datanya itu seperti ini ya. From the dot diagram, nah dot diagram itu dot ini titik ya. From the dot diagram, find the model. Nah, kita perhatikan supaya lebih mudah kita buat dulu ke dalam tabel ini ya. Sehingga kita lebih gampang juga dalam melihatnya. Ini the model adalah 0.4 ya. Jadi kita perhatikan angka yang muncul paling banyak itu adalah 0,4. Jadi kita tulis 0,4 langsung. Nah, yang poin kedua min rata-rata. Ini tinggal dikali aja semuanya ya. Nah, ini tinggal dikali. Datanya dikali semua, lalu dibagi dengan jumlah datanya ada 28. Nah, hasilnya itu adalah 0,45 ya. Yang poin ketiga, total number of data tadi ada 28 ya di datanya. Kita hitung ulang. Di sini ini 1 tambah 2, 3, 4 tambah 3, 7, 7 tambah 8, 15. 15 tambah 7, 22, 22 tambah 2, 24. 24 tambah 2, 26, ini 27 dan ini 28 ya. Nah, jadi cara mengubah dot diagram ini ke tabel, ini kita perhatikan ya, 0-nya muncul 1 kali, 0,1 muncul 2 kali, 0,2 muncul 1 kali, 0,3 muncul 3 kali, 0,4 muncul, ini ada 3, 6, 8 kali, dan seterusnya ya, sampai angka 1 tuh muncul 1 kali. Nah, kita hitung. Ini tadi kan totalnya ada 28. Gimana kita menentukan mediannya?
Jadi ini middle position, posisi tengahnya tuh N tambah 1 dibagi dengan 2 ya. Jadi 28 tambah 1, 29 bagi 2, dapatnya adalah 14,5. Kalau kita mendapatkan hasil seperti ini koma, berarti 14,5 ini berada di antara angka berapa ya? Berada di antara angka 14 dan 15. Nah, oleh karena itu, kita lihat ke tabel nanti, seperti cara pengerjaan soal sebelumnya, kita urutkan data ke-14 itu angka berapa? 0,4. Data ke-15 dapat 0,4. Lalu dibagi dengan 2 ya. Jadi hasilnya adalah 0,4. Berikutnya, find the mean, median, and mode from the following data. Nah, kita urutkan dulu nanti ya. Dari terkecil ke terbesar supaya lebih mudah nanti kita menentukan mediannya. Kalau tadi kan dalam bentuk tabel sudah diurutkan ya, sementara ini tidak dalam bentuk tabel, jadi kita harus urutkan terlebih dahulu ya. Ini ada 6,7 ya, paling rendah. Kita urutkan dari kecil ke yang paling besar itu adalah 10 ya. Nah, setelah diurutkan, kita cari min, rata-rata. Jadi 6,7 muncul satu kali, ini semuanya muncul satu kali ya. Jadi sebenarnya ditambah langsung semua juga bisa ya. Jadi 6,7 tambah 6,8 tambah sampai 10 ya. Lalu dibagi dengan 8 karena ada 8 ya datanya ya. Nah, setelah itu kita hitung, jumlahkan lalu dibagi dengan 8, dapatnya adalah 8,175. Berikutnya kita tentukan median, middle number. N tambah 1 per 2. Jadi angkanya 8 ditambah 1 bagi 2, dapatnya adalah 4,5. Nah, berarti mediannya ada di antara angka 4 dan angka 5 ya, di posisi keempat dan posisi kelima. 1, 2, 3, 4. Posisi keempat ada angka 8. Posisi kelima ada angka 8,8. Nah, berarti tinggal ditambahkan 8 tambah 8,8 dibagi 2. Dapatnya 8,4 ya. Jadi medianya itu adalah 8,4 nilai tengahnya. Berikutnya modus ya. Modus itu kita lihat angka yang muncul paling banyak. Ada angka berapa? Nah, angka yang muncul paling banyak pada data ini ada angka 8,9 ya. Karena ini muncul 2 kali ya. Nah, ini 8,9 kali 2 ya, karena muncul 2 kali, sehingga modusnya adalah 8,9. Berikutnya, nomor 5. 14 boxes are to be shipped from Korea to Taiwan. The dot diagram represents the mass in kilograms of the boxes. Find the mean and the median of the boxes. Jadi, ini ada 14 kota, ini akan dilayarkan ya dari Korea ke Taiwan ya. The dot diagram represent the mass. Jadi the dot ini menunjukkan masanya ini ada berapa kilo ya dari kotak-kotak itu. Find the mean and the median of the boxes. Nah, jadi kita perhatikan di sini 28 kg ada sebanyak satu kotak. 29 ini kosong ya. Jadi 30 ada satu kotak. 31 ini ada 2 kotak. 32 ada 0. 33 ini ada 4 kotak. Terus 34 ada 3 kotak, dan sampai ini ya 40 ada 1 kotak ya, 40 kg. Nah, kita hitung dulu minnya ya, rata-rata gimana hitungnya. Jadi ini kalian kalau udah terbiasa dalam membaca dot diagram, ini tabel nih nggak usah dibuat juga nggak jadi masalah ya, kalau udah terbiasa melihat dot diagram ini ya. Jadi ini tinggal kita tambahkan ya, 28 kali 1 ditambah dengan 30 kali 1, tambah 31 kali 2, tambah 33 kali 4, tambah 35 kali 1, tambah 36 kali 1, tambah 40 kali 1. Dibagi dengan totalnya ini ada berapa banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada sebanyak 14 ya. Nah, ini tinggal kita kalikan, kita jumlahkan, lalu kita bagi 14, dapatnya adalah 465 dibagi dengan 14. Jadi rata-ratanya adalah 33,2 kg ya. Nah, berikutnya untuk menentukan median. Nah, middle position ya. Jadi tadi banyak ini kan N-nya 14 ya, 14 tambah 1, 15 bagi 2.
Dapatnya adalah 7,5, berarti berada di antara 7 dan 8 ya, antara posisi ke-7 dan posisi ke-8. Di posisi ke-7, kalau kita lihat tabel sebelumnya itu ada angka 33 ya. Di posisi ke-8 juga sama, ada angka 33. Kita cek dulu ya. Ini posisi ke-7 nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di 7 ini ada angka 33 ya. Di posisi ke-8 juga ada angka 33. Nah, sehingga ini kita dapat langsung dua-duanya 33. Jadi mediannya udah pasti 33 ya. Nomor 6. Find the mode and the median from the table below. Nah, kalau bentuk datanya seperti ini stem ini sama leaf ini bacanya ini 26, terus 26, 27, 28. Jadi ini puluhan, yang ini adalah satuan ya. Supaya lebih gampang, nih ya, key 26 means 26. Jadi kita bisa buat ini 2 adalah puluhan dan 6 ini adalah satuan ya. Ini 26 muncul 2 kali, 27 muncul 1 kali, 28 muncul 1 kali, dan seterusnya sampai 45 ya. Nah, solusinya gimana? Kita urutkan terlebih dahulu supaya lebih mudah menentukan medianya ya. 26 2 kali, 27 1 kali, sampai 45 ya. Ini 40, 42, 45 dari sini ya. Nah, setelah itu kita lihat modusnya itu ada angka berapa saja. Nah, ini kenapa jawabannya 32. Kita perhatikan nih, 32 ada 3 kali. Nah, 37 gimana? 37 juga sama, ada 3 kali. Sehingga modusnya itu ada 2 ya, 32 dan 37. Nah, kita untuk menentukan median, kita hitung dulu number of datanya itu berapa banyak. Ini baris pertama ini ada 4 data. Baris kedua ini ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 data. Oke. Baris ketiga ini ada 3 data. Jadi totalnya itu ada 17 data ya. Setelah itu kita masuk ke dalam rumus N tambah 1 per 2. Dapatnya posisi ke-9 ya. Nah, kita hitung aja. Ini kan datanya udah diurutkan. Jadi lebih gampang kita hitung posisi angkanya itu di mana. Nah, kita perhatikan posisi ke-9 itu di mana ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, angka 32 ya. Jadi, ini kita langsung tulis median itu 32 ya. Berikutnya nomor 7. The number of books of a group of students borrowed from the school library is recorded. Oke. Jadi, ini cara baca data dalam tabel ini. Ini bacanya ada 2 murid yang tidak meminjam sama sekali buku dari perpustakaan. Jadi 2 murid ini tidak meminjam buku dari perpustakaan ya. Jadi 0 ya nih ya. Terus ada X murid, kita nggak tahu berapa banyak murid ini yang meminjam 1 buku dari perpustakaan. Berikutnya ada 3 murid yang meminjam 2 buku dari perpus. Dan ada 4 murid yang meminjam 3 buku dari perpus. Ada 1 murid yang meminjam 4 buku dari perpus. Nah, ini berarti anak yang rajin nih ya. Ini tentukanlah if the mean number of books the students borrow is 1.8, find the value of S. Jadi kalau misalnya rata-rata ada 1,8, jadi S-nya itu dapat berapa? Yang poin kedua, jika median nilai tengah dari data ini adalah 2, tentukanlah kemungkinan nilai S ya. Yang poin ketiga, jika modus dari buku tersebut 3, tentukanlah nilai yang paling besar yang mungkin dari S ya. Oke, kita langsung bahas. Yang poin pertama, rata-rata ini tinggal ditulis ya jumlah data per banyak data ya. Jadi ini 0 kali 2 tambah 1 kali S tambah 2 kali 3 tambah 3 kali 4 tambah 4 kali 1 ya. Dari data yang ini ya, ini 0 kali 2 tambah 1 kali S tambah 2 kali 3 tambah 3 kali 4 tambah 4 kali 1 per 2 tambah S tambah 3 tambah 4 tambah 1. Nah, ini S barnya ini 1,8. Nah, setelah itu ini dapatnya 2 tambah 3 5 tambah 4 9 tambah 1 10 tambah S ya. Nah, setelah itu ini tinggal kali silang ya, 1,8
dikali 10 tambah S. Jadi 1,8 kali 10 dapatnya adalah 18. 1,8 kali S dapatnya adalah 1,8 S. Yang atasnya ini 0 tambah 6, 6 tambah 12, 18 tambah 4, 22 tambah S. Nah, setelah itu kita kelompokkan S-nya ke sebelah kiri. Jadi 1,8 S kurang S 0,8 S. 22 kurang 18 dapatnya adalah 4. Sehingga S-nya itu dapatnya adalah 5 ya. 4 bagi 0,8. Itu hasilnya 40 bagi 8. Dapatnya adalah 5. Yang poin kedua, possible S-nya itu dapat berapa? Jadi kalau kita lihat data sebelumnya, ini nolnya kan muncul 2 kali. Terus satunya kita nggak tahu muncul berapa kali. 2-nya itu muncul 3 kali, 3-nya itu muncul 4 kali, ya ini 4 kali, dan 4-nya itu muncul 1 kali. Jadi kalau kita mau tentukan kemungkinan S-nya itu ada berapa banyak untuk medianya harus dapat 2, kita tinggal buat kemungkinan pertama kan medianya bisa di bagian sini ya. Jadi kita bisa cocokkan di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5. Yang kiri juga ada 5 ya. Sehingga S yang memungkinkan itu ada 1. Jadi angka 1 itu muncul cuma 1 kali. Possible pertama ya. Jadi S-nya itu 1, satunya itu muncul 1 kali. Supaya kita mendapat medianya itu 2 ya. Nilai tengahnya 2. Kemungkinan kedua kita bisa mengasumsikan bahwa medianya di sini. Nah, yang pertama tadi kan medianya di 2 yang sebelah kanan nih. Kita ubah kemungkinan kedua, medianya itu di angka 2 yang tengah ini. Nah, kita perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada sebanyak 6. Otomatis di sini juga harus ada sebanyak 6. Sementara data yang ada masih 1, 2, 3. Oleh karena itu, S-nya harus muncul 3 kali ya. Berarti satunya itu harus muncul 3 kali. Nah, sehingga S yang memenuhi itu kemungkinan ada 3 kali ya. Nah, selain itu possible ketiga, tadi kita udah buat angka 2 tuh di kiri udah, di kanan udah ya. Ini di kanan. Terus di tengah udah. Nah, ini di kiri. Kita buat di kiri ya. Kalau kita buat di kiri, berarti di sini ada berapa banyak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Nah, ini ada 7. Otomatis di sini juga harus setara 7 ya, karena kita mau cari nilai tengah ini. Nah, sementara data yang tersedia cuma 2 ya. Berarti kurang berapa? Kurang 5. Berarti satunya tuh harus muncul sebanyak 5 kali. Sehingga S-nya itu 5. Nah, kemungkinan keempat kita bisa mengasumsikan bahwasanya medianya itu 2 kan bisa letaknya di tengah ini. Ya kan? Antara 2 dan 2, berarti 2 tambah 2, 4. 4 bagi 2 ya 2, berarti antara ini. Nah, sehingga di sini ada 6. Ini juga harus sama, harus 6. Sementara data yang tersedia cuma 1, 2, 3, 4. Kurang S-nya harus 2 kali supaya bisa 6. Nah, sehingga possible keempat ini S-nya bisa 2 ya. Oke, possible kelima. Tadi kan garisnya kan antara ini ya, 2 dan 2 sebelah kanan nih ya. Sekarang kita geser ke sebelah kiri nih. Nah, nih geser ke sini ya. Jadi selain di sebelah kanan nih, ini juga bisa di sebelah kiri nih. Antara 2 dan 2 kan medianya juga 2 ya. Jadi kita nggak mengubah pertanyaan yang dimaksud ya. Ini kalau kita ubah ke kiri, di sini kita perhatikan. Nih 2-nya di sini ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Otomatis di sebelah kiri ini juga harus sebanyak 7 supaya pas tengahnya bisa 2 ya. Ini ada 7, sementara data yang tersedia 1, 2, 3. Hanya 3 yang tersedia, berarti kurang 4. Berarti satunya harus muncul sebanyak 4 kali supaya bisa memenuhi nilai medianya itu 2 ya. Sehingga kemungkinan yang kelima nih S-nya bisa dapat 4 ya. Nah, sehingga so the possible value of S is 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi ini 1, ini 2, 3, 4, dan 5. Oke, mudah-mudahan sampai sini adik-adik semuanya bisa paham ya. Yang poin ketiga itu the greatest possible value of S. Nah, kenapa jawabannya bisa 3 ya?
kita perhatikan, ini saya hapus dulu ya. Kita perhatikan slide sebelumnya dulu. Kenapa jawabannya bisa 3 ya? Nih, if the modal number of books the students borrow is 3 ya. Jadi modusnya ini dapat 3. Nih ya. Ini kita harus teliti dulu. Number of books 3. Jadi modus dari jumlah buku yang dipinjam murid itu 3. Jadi kemungkinan nilai S itu yang terbesar berapa nih? Berarti modusnya ini harus 3. Ini jumlah murid ada 4. Berarti 4 ini merupakan yang paling banyak ya. Kesimpulannya ini S-nya nggak boleh 4. Kalau S-nya 4, otomatis modusnya bukan 3 lagi. Modusnya jadi 1 dan 3. Karena yang diminta modusnya 3, berarti nilai S ini harus di bawah 4. Jadi kemungkinan S yang terbesar pasti 3 ya. Tidak boleh melebihi angka 4 atau sama dengan 4 ya. Harus di bawah 4. Jadi kemungkinan yang paling besar tuh nilai S-nya adalah 3 ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Supaya lebih memahami konsep tentang mean, median, dan modus, silakan kerjakan tugas berikut. Dan jangan lupa memberikan jawaban akhir ataupun pertanyaan jika ada hal-hal yang kurang jelas di kolom komentar. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih, tetap semangat dalam belajar, stay healthy, and see you again.